Halo calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya, RR Supia Ratna Haryati, dalam materi pembelajaran yang pada kesempatan kali ini mengambil tema tentang gubahan massa. Baik, langsung saja kita akan memasuki ke materi pembelajaran. Gubahan massa sangat diperlukan pada saat pembuatan sebuah desain ataupun bentuk bangunan pada sebuah site atau tapak. Di sini contohnya kita bisa melihat bahwa sebuah pola denah atau pola massa dari sebuah site yang nantinya akan dibuat ke dalam bentuk market studi, kemudian kita akan mendapatkan bentuk dari bangunan yang akan direncanakan. Beban massa atau bentuk merupakan sesuatu yang kompleks dalam perwujudan desain secara fisik sekaligus mengekspresikan fungsi, ruang, dan citra tertentu. Untuk itu memerlukan suatu arahan dan konsep yang jelas. Faktor-faktor dalam penyusunan konsep gubahan massa atau gubahan bentuk seperti yang pertama adalah faktor utama. Dibutuhkan fungsi dan pengguna, kemudian perlu diperhatikan lokasi, tapak, serta iklim dari site yang akan direncanakan. Kemudian konsep juga dapat mengarahkan kepada pencitraan, suasana, ekspresi, orientasi, olahan building, envelope, dan fasad, kemudian juga pada teknologi dan material. Gubahan massa adalah pengolahan komposisi beberapa bangunan dalam satu tapak. Gubahan bentuk adalah pengolahan bentuk pada suatu bangunan melalui berbagai pendekatan. Olahan biasanya memadukan komposisi bentuk, tekstur, dan warna. Skematik gubahan massa dan bentuk adalah perwujudan awal dari massa dan bentuk berdasarkan kondisi tapak dan juga konsep bangunannya. Pada tahap ini masih terbuka kemungkinan untuk mengembangkannya sehingga sebaiknya dibuat beberapa alternatif. Konsep gubahan massa atau bentuk dapat dirumuskan terlebih dahulu tema utamanya, misalkan mau memilih arsitektur hijau, bangunan hemat energi, arsitektur postmodern, tradisional, ataupun lain sebagainya. Konsep dikembangkan dengan memperhatikan beberapa aspek yang mempengaruhi atau akan diekspresikan serta dikomunikasikan. Konsep digambarkan dalam bentuk grafis dengan penjelasan secukupnya. Konsep dapat berupa urutan sketsa grafis yang menunjukkan proses pengembangan olahan dari gagasan awal menjadi perwujudan tertentu. Konsep gubahan massa mempertimbangkan fungsi dan penggunanya. Fungsi yang berbeda akan memberikan ekspresi yang berbeda pula. Konsep dapat merumuskan spesifikasi fungsinya. Studi awal bentuk dan peletakan massa bangunan dengan memakai simulasi bentuk digital, di sini kita bisa melihat bagaimana tahapan dari bentuk tiga-dimensional massa bangunan yang mendapatkan pengurangan ataupun penambahan bentuk. Misalnya bentuknya silinder dengan penambahan dan pengurangan akhirnya mendapatkan bentuk seperti ini. Kemudian dengan peletakan dan penanganan bangunan pada tapak, misalkan membutuhkan ruang terbuka hijau, membutuhkan taman, ataupun juga membutuhkan fungsi-fungsi tambahan, maka akan ditambahkan bentuk-bentuk yang lebih daripada sekedar bentuk dasarnya. Kemudian juga perlu memperhatikan perancangan tata ruang luar, yaitu jalur sirkulasi, sirkulasi masuk, ataupun jalur keluarnya. Gubahan massa juga dapat dilakukan dengan memakai market studi. Teknik gubahan massa adalah suatu cara seni dalam menghubungkan elemen gubahan dalam satu aturan tertentu, sehingga timbul kesatuan tiga dimensional. Studi market dapat dipergunakan untuk memperoleh kesatuan tiga dimensional dari keseluruhan gubahan massa. Di sini kita bisa melihat bagaimana bentuk gubahan massa dengan menggunakan market studi yang nantinya kita bisa memprediksikan bentuk dari bangunan ataupun massa tersebut nantinya akan seperti apa. Untuk penentuan unsur pokok gubahan massa, kita perlu memperhatikan lebih dahulu massa dan space antar massa. Untuk memperoleh gubahan massa yang baik, perlu memperhatikan yang pertama tingkatan hubungan antara massa yang satu dengan massa yang lain, kemudian analisa tapak dan pengaruh dari luar site, kemudian yang ketiga adalah letak gubahan massa yang dapat diterapkan berdasarkan zoning perilaku dan kegiatan. Di sini kita bisa melihat bagaimana terdapat open space yang juga menjadi sirkulasi bagi beberapa massa yang ada pada site tersebut. Fungsi masing-masing bangunan dan komunikasi antar massa. Yang perlu diperhatikan pertama adalah tata letak massa bangunan ditentukan oleh fungsi dari bangunan tersebut. Yang pertama memperhatikan fungsi bangunan tertentu, kemudian sifat dan jenis bangunan tertentu. Setelah itu kita dapat menentukan tata letak dan gubahan massa tertentu. Kemudian yang kedua, komunikasi antara massa bangunan. Di sini kita bisa menentukan bagaimana bangunan tersebut apakah kurang membentuk kesatuan tiga dimensi, misalkan dengan
kondisinya seperti pada gambar ini, berjajar, kemudian tidak beraturan, ataupun tidak terarah karena hubungannya lemah, jadi dia tidak memiliki pola yang jelas. Kemudian massa saling berhubungan dengan komposisi dan terarah. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu memperhatikan bentuk dan karakter massa serta space antar massa. Apabila diinginkan suatu gubahan massa yang mempunyai karakter dinamis, memerlukan bentuk dan massa yang dinamis juga, yang terbentuk dari garis dan bidang yang dinamis. Fungsi massa bangunan perlu diperhatikan apakah sebagai massa utama, penunjang, pelengkap, pengelola, pelaksana, dan pelayanan. Susunan massa bangunan juga dapat saja memiliki fungsi komunal sebagai elemen pengikat, pemberi arah, pembatas, dan lain-lain. Seperti pada gambar ini, kita bisa melihat bentuk yang memiliki komposisi tertentu, kemudian terdapat space antar massa yang menjadikan ruang sirkulasi dan ruang komunal bagi setiap bangunan yang ada di dalam set tersebut. Kemudian yang keempat, dipakainya aturan-aturan estetika dalam arsitektur seperti balance, harmoni, unity, dan komposisi. Sehingga dapat disimpulkan untuk memperoleh kesatuan tiga dimensional diperlukan adanya keteraturan bentuk massa dan space, keselarasan dari proporsi dan saling hubung dari massa dan space-nya, kemudian memperhatikan aturan estetika, adanya dominasi dari bentuk dan garis. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bentuk dan karakter massa, estetika dasar dalam arsitektur, serta kesatuan dari massa tersebut secara tiga dimensional. Bentuk bangunan juga perlu diperhatikan teknologi tepat guna yang dipakai serta kondisi iklim setempat. Di dalam pembuatan maket harus memperhatikan teori kesebangunan dari model-model yang akan digunakan. Terdapat beberapa alternatif penyelesaian peletakan bangunan pada tapak yang berkontur. Misalkan di sini kita dapat menentukan bagian mana yang akan dibuat lebih tinggi, lebih rendah, ataupun juga menyesuaikan dengan kondisi kontur yang ada. Perlu juga diperhatikan perancangan tata ruang luar, mana bagian yang merupakan bangunan publik, kemudian mana yang berhubungan dengan pintu masuk utama, kemudian juga mana yang merupakan bangunan servis sehingga ada main entrance atau pintu masuk samping, kemudian juga mana bagian yang merupakan daerah private ataupun semi-private. Dalam membuat bentuk bangunan, kita perlu membuat juga building image in plan, yaitu adalah seperti bentuk block plan, yang nantinya kita dari situ bisa memperkirakan kira-kira denahnya mau seperti apa, kemudian nanti jika ditransformasikan ke dalam bentuk tampak itu akan seperti apa, kemudian diperspektifkan seperti apa. Ini ada contoh dari buku konsep scorebook dari Edward T. White. Jadi ada berbagai macam bentuk yang bisa diterapkan di sini. Kemudian juga nantinya akan berbagai macam bentuk tampak yang bisa menjadi inspirasi bagi pembuatan desain. Jadi dalam membuat gubahan massa ataupun gubahan bentuk, kita jangan takut untuk berekspresi dan dalam tanda kutip meliarkan imajinasi kita agar dapat menghasilkan suatu desain yang sangat memikat ataupun juga sangat bisa mewadai aktivitas yang diperlukan, juga memiliki nilai estetika bagi bentuknya. Kemudian juga jangan dilupakan notasi-notasi yang sering digunakan dalam pembuatan sebuah gambar block plan ataupun set plan. Seperti biasanya jalur sirkulasi, kemudian vegetasi, dan juga elemen-elemen yang mendukung di dalam site. Ini adalah contoh gubahan massa, jadi bisa monokrom, bisa juga dengan pewarnaan. Kemudian ini contoh block plan, kemudian dibuat menjadi tampak, lalu dibuat menjadi perspektif. Dan ini juga adalah contoh make studi yang bisa juga diberi pewarnaan untuk dapat mempertegas dari bentuk yang akan dibuat. Demikian tadi materi pembelajaran mengenai gubahan massa dan juga make studi. Terima kasih telah menonton. Kita akan berjumpa lagi dalam materi-materi pembelajaran yang lainnya. Sampai jumpa.